Ya udah, anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Nah, jadi mahkamah konstitusi betul-betul mahkamah keluarga. Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena Gibran itu dipilih bukan ditunjuk. Ya. Betul ya. Ya itu apa? Poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya pada pamannya kan. Jadi itu pun dia ini mahkamah konstitusi buta huruf nih apa? Jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan tetap dungu tuh. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Dan kita mengucapkan itu sebetulnya sebagai pelajaran sejarah, tapi nggak ada soal di situ. Karena memang untuk membusuk itu harus dari akarnya tuh. Nah, mahkamah konstitusi akar yang memang lagi membusuk. Jadi kita terima itu. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi nephew itu, jadi kalau disebut bahwa Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan apa namanya mertua besan ipar bukan iparnya Gibran. Kan ipar Jokowi bukan Gibran. Jokowi bukan iparnya Jokowi. Bingung kan? Jadi memang nggak ada nepotisme. Ya. Oke. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi, dan tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan pamannya Jokowi, apalagi tidak ada nepotisme kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya pengertian nepotisme. Jadi ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya, bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa ya secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih gitu, appointed, scribe bukan appointed. Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew itu, atau kata nephew yang asalnya nepotisme. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Dan kita mengucapkan itu sebetulnya sebagai pelajaran sejarah, tapi nggak ada soal di situ. Karena memang untuk membusuk itu harus dari akarnya tuh. Nah, mahkamah konstitusi akar yang memang lagi membusuk. Jadi kita terima itu. Tapi kita tahu juga bahwa politik tidak sekedar berhenti di mahkamah konstitusi. Dan itu yang mungkin kita lihat besok itu pasti IHSG melambung tuh. Pasti dolar itu terbang. Kan kira-kira itu yang kita bayangkan tuh. Jadi pasar uang itu akan jadi sinyal bahwa seluruh parameter pasar uang pasti akan negatif tuh, dolar meningkat dan IHSG jatuh itu. Kira-kira begitu sinyalnya itu, dan kita bisa pastikan bahwa dinamika politik atau perselisihan politik akan berlanjut terus karena tetap ada sesuatu yang tidak terduduk tuh, tidak well established dari keputusan hakim-hakim ini. Ya. Bicaralah sesuai fakta, gak usah karang cerita. Karena satu kebohongan yang direkayasa, cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga. Pembohong biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tapi kau harus ingat, Tuhan tidak bisa kau bohongi. Suatu saat, kau akan menerima balasan dari apa yang sudah kau lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk kaum muslimin dan muslimat, khususnya anak-anak Abah, para pendukung paslon 01 Amin, pasangan Abah Anies Rashid Baswedan dengan Gus Muhaimin. Kita sebagai orang beriman harus yakin ya, bahwasanya hanya Allah yang berkuasa menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Hanya Allah yang berkuasa memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan siapa saja, memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja, menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Ikhtiar zahiriyah kita sudah sempurnakan, ditutup dengan kumpul akbar di JIS kemarin. Dan kita masih bisa membantu dengan cara berdoa, minimal dengan mengirimkan satu bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, ini program dari Abah Anies Rashid Baswedan, Munajat Akbar dengan cara membaca surat Al-Ikhlas.